Amin ya. Bisa dilihat kanan kirinya teman-teman, ada sampah apa enggak? Kalau ada sampah, silakan dibuang dulu ke tempat sampah. Ya nanti kalau kita belajar itu ya belajarnya gimana ya? Ya, oke. Kalian ingat enggak? Minggu kemarin kita belajar apa? Kalau lupa, coba dibuka bukunya. Dibuka lagi LS-nya. Kemarin kita belajar apa ya? Belajar tentang Teknik apologesi. Coba Mbak Anissa, aku pengen tahu gimana sih cara mengucapkan terima kasih. Thank you apa lagi coba? Kalau jawabnya gimana Mbak Ovi? Responnya? You welcome. Kalau misal apologesi gimana Mbak Ulan? Cara mengungkapkannya? Gimana ya? Ada yang tahu? Kalau misal kita mengungkapkan permintaan maaf, kita bisa ngomong sorry, I'm sorry, kayak gitu ya. Nih, sebelum kita belajar, Miss mau kalian lihat video itu ya. Ada kok, kamu nggak dengar? Dengar nggak? Oke, dari video tadi, kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan? Kita dalam video tentang sejarah apa itu tadi? Kemerdekaan Indonesia. Mbak Opi, ingat nggak Indonesia merdeka tanggal berapa, tahun berapa? 1945. Kira-kira siapa ya yang membacakan teks proklamasi? Insinyur Soekarno. Nah, kalian tahu nggak ini gambar apa ini? Atom. Hiroshima Hiroshima ini di mana sih? Jepang. Kalian tahu nggak ini kejadiannya di tahun berapa? 1945. Iya, kejadiannya Sama kemerdekaan. 45 juga. Hampir pas mau merdeka ya. Kalau ini kalian tahu nggak? Malas Holiday itu kira-kira menceritakan tentang apa sih itu? Liburan itu biasanya kan karena ini Malas Holiday, kelas itu kan udah lewat. Nah, kalian tahu nggak? Yang semua kejadian tadi dari video terus ini gambar-gambar yang tampilin itu menceritakan tentang kejadian masa lampau. Kejadian masa lampau itu disebut dengan recontext. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Recontext. Nah, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah silakan Mbak Alan baca. Learning goals. Students are able to analyze, conclude the meaning, and evaluate the purpose, structure, and types of recontext critically, and honestly regarding topics of personal experiences, historical events, and geographic and optimal level of fluency and accuracy. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita mempelajari recontext. Jadi kita tuh bisa menganalisis, menyimpulkan dari tujuan, gender structure, type dari recontext. Ya. Langsung aja, Miss mau bagi kalian jadi dua kelompok. Silahkan bisa Mbak Ulan sama Mbak Lala, Mbak Opi dan Mbak Anissa ya. Nanti tugas kalian adalah menjawab pertanyaan yang ada di buku. Di buku kalian itu ada pertanyaannya, silahkan jawab pertanyaannya.
Oke. Oke, udah selesai ya. Kalian bisa jawab. Pertanyaan satu bisa dijawab sama kelompok satu ya. Coba kelompok satu menjawab pertanyaan satu. What is the definition of recon text? Recon text is text is written or experience in the past. Kira-kira itu maksudnya gimana Mbak Nisa? Itu sebuah teks yang menceritakan tentang kejadian di masa lampau. Kejadian di masa lampau. Jadi kejadiannya itu sudah berlalu. Yang kedua, what is the purpose of recon text? Silakan nomor 2. Tujuan teks itu yang pertama provide information, yang kedua motivating, yang ketiga dokumen insiden, yang keempat entertain readers, memberikan informasi, memotivasi, dokumentasikan insiden tersebut dan menghibur pembaca. Menurut kelompok 2 ini, menurut kelompok kalian, kalau recon text itu beneran menghibur nggak sih? Tergantung ceritanya. Cerita apa yang menurut kalian bisa dianggap kalau recon text itu menghibur? Komitmen, Lucu-lucu ya. Terus ada providing motivation. Iya. Apa information tadi itu? Memberikan informasi. Berarti itu modal teksnya itu kita dapat mendapatkan informasi dari teks tersebut ya. Oke. Yang pertanyaan nomor 3 silakan nomor 1. What is the generic structure of recon text? Itu yang ketiga yang Orientation, yang kedua event, yang ketiga orientation. orientasi itu apa Mbak Omi? Ada yang tahu orientasi? Orientation itu Amalan. Jadi di orientasi itu menjelaskan pembukaan dari perkenalan tokohnya, perkenalan latar tempatnya, gitu. Nah yang kedua ada event. Event itu menceritakan tentang peristiwanya. Jadi kayak kejadian yang dialami oleh si penulis itu apa, gitu. Dan yang terakhir adalah orientation. Dibahas ulang lagi kayak ending ceritanya itu mungkin kan misal dari perjalanan seseorang liburan, jadi kayak di sini saya merasa senang gitu, itu ada di orientation. Yang terakhir yaitu mention of type of recon text. Silahkan Ada personal recon text, factual recon text, sama imagination recon text, Miss. Oke, ada berapa berarti? 3 bisa. Ada yang tahu nggak personal recon text itu kayak gimana? Sebenarnya pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Nah ini contohnya ya, saya itu Bandung, berarti ini pengalaman seseorang perjalanan dia ke Bandung. Kayak yang tadi bilang di awal menjelaskan ada waktunya, ada tempatnya, ya kan? Ya. Yang kedua itu ceritanya, dan yang terakhir ini kayak dia very happy. Nah jadi si penulis itu merasa senang. Dan yang kedua itu ada faktual recon text. Faktual recon text apa teman-teman? Coba ada yang tahu nggak? Kejadian fakta. Cerita yang sesuai dengan kejadian fakta. Nah, jadi kayak tulisan yang ditulis sama seseorang itu tuh ada kejadian faktanya, misalnya berita gitu ya. Yang terakhir ada imagination recon text. Ada yang tahu nggak imagination recon text itu? Imajinasi kayak Apa namanya? Kayak itu legenda. Jadi kayak cerita ini misal main di plasma, mimpi orang tuh mimpi aja menceritakan mimpinya itu bagaimana. Oke, karena ini udah selesai ya. Coba kalian ada kesulitan nggak memahami recon text ini? Ada yang masih kurang paham mungkin bagaimana? Paham ya, Paham ya? Oke, materi kita sudah hari ini udah selesai ya. Coba Miss mau tanya lagi nih, apa sih tadi itu definisi dari recon text? Silahkan berulang. cerita Yang terjadi masa lampau. Itu apa namanya? recon text. Terus tadi ada apa lagi ya? Tipe-tipenya ada berapa tipe-tipe dari recon text? Ada apa aja nggak? Oke. Orientation.
di masa lampau dengan generic structure-nya ada orientation, event, reorientation, terus purpose-nya tadi ada provide information, motivating, entertain, ya kan? Terus yang terakhir ada type itu ada tiga, yaitu personal context, factual context, dan emotional context. Nanti apa namanya? Kalian habis ini bisa kasih tugas sama kalian. Silahkan itu nanti di buku kalian di paling belakang ada teks. Nah, ini pengen kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya ya minggu depan. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke? Gimana perasaan kalian belajar hari ini? Apakah kalian senang? Senang. Seberapa senang kalian? Senang banget. Oke, terima kasih ya teman-teman hadir di kelas ini hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat.